Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya, Samsul Hadi, dari Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan melakukan praktik ya dengan praktik di mata kuliah analisis data. Di sini sebenarnya saya akan melakukan kuis ya, kuis dari mata kuliah analisis data menggunakan dataset yang bernama Ames Housing ya. Datasetnya sudah saya unduh. Nah, tujuan dari analisis kali ini adalah untuk melakukan processing data di bagian pembersihan data atau data cleaning dan analisis statistik deskriptif. Agar apa? Agar dataset siap digunakan untuk analisis lebih lanjut atau pemodelan. Saya akan menunjukkan langkah-langkah mulai dari persiapan data hingga interpretasi hasil analisisnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan skripnya ya. Jadi ada beberapa library yang saya gunakan di sini seperti library Pandas ya, alias PD untuk mengelola data untuk pengolahan data berbentuk tabel data frame. Terus ada NumPy ya atau NumPy alias NP untuk operasi numerik dan perhitungan statistik. Lalu ada Matplotlib atau Pyplot alias PLT untuk membuat visualisasi data. Terus ada yang namanya Seaborn alias SNS untuk visualisasi data berbasis Matplotlib tadi dengan tampilan yang lebih menarik. Menampilkan grafis langsung dari di notebooknya di sini ya. Jadi pertama itu ya di script ini dia akan kita akan mengupload filenya, datasetnya kita upload. Nah di sini from google.colab import file. Nah kita akan mengimportkan file. Jadi kita akan nanti diminta untuk mengimportkan file. Nah, setelah file itu diimport ya, dia akan diproses. File name sama dengan Ames Housing. Nah ini diganti dengan nama file yang kita upload ya. Di sini saya menggunakan dataset dengan format file .csv, namanya Ames Housing ya. Lalu di sini ada variabel df atau data frame ya, disimpan di variabel data frame. Nah, dalam variabel data frame itu kita akan ini kita panggil si fungsi ini library ini pd.read underscore csv file name, artinya kita akan membaca isi dari dataset yang kita upload ya ameshousing.csv ini. Kita akan membacanya lalu disimpan di variabel df atau data frame, disimpan di sini. Setelah itu menampilkan 5 data teratas untuk melihat struktur awal dataset. Nah, di sini kita akan mencetak ya, print 5 data teratas dari di sini kita pakai head ya, display df-nya ini data frame.head. Nah, artinya dia akan menampilkan 5 data teratas. Lalu menampilkan informasi umum dataset, jumlah kolom, tipe data, dan 00. Maksudnya 00 itu dia tidak kosong, artinya tidak ada missing value, datanya itu masih ada lah di dalam gitu kan, dia tetap. Nah, di sini kita akan menampilkan jumlah kolom ya dengan info ya, df info. Maksudnya itu dari variabel data frame itu kita akan mencari namanya informasi gitu, informasi dataset gitu kan. Kenapa? Karena kita akan membedakan tipe data. Setiap tipe data ada namanya tipe data kategorikal, ada yang numerik. Nah, itu harus dibedakan. Kenapa? Karena jika tidak dibedakan itu bisa berakibat kesalahan fatal. Maksudnya tuh kalau kita dari
analisis awal ya, dari analisis awal kita udah salah, dasarnya kita udah salah, maka ke atas pun akan salah. Ibaratnya pondasinya itu di sini nih. Pondasinya itu kita tuh membedakan dulu tipe data mana, tipe data apa yang akan kita olah gitu. Misalnya kita membedakan tipe data kategorikal dengan numerik. Terus nanti kita akan mengolah atau menganalisis lagi tipe data numerik. Nah, itu sudah nggak repot-repot lagi. Karena apa? Karena ya udah dipisahkan dan itu benar gitu cara pemisahannya gitu. Jadi outputnya nanti akan seperti ini ya. Seperti ini untuk outputnya 5 baris teratas. Nah, ini salah satu kolom ya, ini kolom tipe data. Lalu di sini ada informasi dataset ya. Informasi dataset. Nah, ini nih informasi dataset yang saya katakan tadi. Di sini ada non null count ya. Nah, ini jumlah value-nya yang dalam dia ada missing value atau tidaknya di sinilah. Lalu ada data tipe ya, di tip. Nah, ini data tipe. Jadi kalau tipe data numerik ya, itu biasanya dia di sini tuh kayak integer atau numerik gitu. Ini kan int ya, int itu numerik. Nah, ini nih kayak sales price nih, dia berarti numerik. Terus kayak plot area ini numerik. Terus ada lagi kayak mana ya? Nah, kalau yang objek ini dia kategorikal. Kayak misalnya naik naik board hot ini objek berarti dia tipe data kategorik gitu, kategorikal gitu. Ini banyak sih ini. Jadi di sini bisa kita lihat nih dari tipe data tersebut floatnya itu ada 11, integernya ya atau numeriknya ada 28, objeknya ada 43. Jadi data numerik itu adalah data yang dia itu bisa dihitung secara matematis gitu. Tipe data yang bisa dihitung secara matematis itu adalah tipe data numerik. Nah, kalau kategorikal itu dia ya kategori gitu, tipe data kategori kayak misalnya eh, kategorinya panjang atau lebar atau tinggi. Itu mungkin termasuk dari kategori ya. Nah, untuk numerik itu kayak harganya, terus ini sales price-nya, harganya, eh, luasnya. Lalu masuk lagi ke hmm, tugas 2 ya. Di sini cek duplikasi, missing value, dan data tidak konsisten. Nah, di sini masuk untuk pengecekan duplikat data, di mana saya menggunakan variabel duplicate underscore count sama dengan duplicate data frame dot duplicate. Jadi di sini dari data frame itu dicek apakah ada duplikat, lalu ketika ada maka dia akan dijumlahkan data duplikatnya itu ada berapa gitu kan dari setiap kolom, lalu di print jumlah data duplikat. Nah, lalu disimpan di variabel di sini nih. Ini print untuk judulnya, lalu di print untuk nih. Jadi dari data frame itu dijumlahkan, hasilnya itu disimpan di variabel duplikat akun, lalu di print, dicetak. Jika ada duplikat, hapus baris duplikat. Nah, jika ada maka dia akan langsung menghapusnya gitu. If jika di variabel duplikat count ini ada data duplikat ya atau data duplikat itu lebih besar dari 0, maka dia akan drop duplikat, lalu disimpan lagi di variabel duplikat akun, lalu dicetak. Nah, kalau misalnya dia ada data duplikat lalu dihapus, maka dia akan mengeluarkan output ini, data duplikat dihapus. Lalu kalau misalnya dia memang dari awal sudah tidak ada data duplikat, nah
itu dia akan mencetak ini, tidak ada data duplikat ditemukan. Lalu masuk lagi ke missing value, ya, tahapan missing value yaitu mengecek nilai yang hilang atau missing value tersebut, ya, dengan df is null sum, ya, source values ascending sama dengan false. Jadi di sini saya menggunakan variabel missing df data frame is null. Jadi is null itu dia mengecek apakah ada missing value. Kalau ada, maka dia akan dijumlahkan si missing value tersebut, lalu disimpan variabel ini, dan ya di sini lalu dia untuk sort values ascending sama dengan false itu dia akan mengurutkan dari dijumlahkan habis itu diurutin dari missing value yang besar sampai ke yang kecil gitu. Nah, ini lalu menangani missing value untuk kolom numerik diisi dengan nilai median. Ini ibaratnya nih masih dalam bentuk globalnya lah. Setiap di sini nih dia masih missing value mau kategorikal mau numerik itu jadi satu di total, habis itu dibuat berurut dari nilai terbesar sampai nilai yang terkecil gitu. Nah, ternyata ada perbedaan di dalamnya lagi, yaitu eh, di sini ketika di kolom numerik itu diisi dengan nilai median untuk missing value-nya. Kenapa? Karena menggunakan nilai median itu lebih stabil terhadap outlier gitu. Nah, untuk kolom kategorikal itu diisi dengan nilai modus atau nilai yang banyak keluar, banyak muncul. Nah, kenapa menggunakan nilai modus? Karena dataset itu akan menjadi lebih lengkap dan siap digunakan ketika kita menggunakan nilai modus itu. Lalu ini akan dicetak. Ini untuk cek inkonsistensi data. Tujuannya yaitu melihat apakah ada kategori yang salah, ejaan, atau tidak seragam pada kolom kategorikal, ya kita bisa sebut dengan nilai unik di beberapa kolom kategorikal. Untuk outputnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat data duplikatnya itu memang dari awal sudah tidak ada, ya. Kalau misalnya dari awal ada, maka dia akan tulisannya data duplikat dihapus. Tapi ini tidak ditemukan, berarti emang dari awal dia sudah tidak ada. Lalu jumlah missing value per kolom. Nah, ini per kolom, ya. Dia tidak, maksudnya per kolom tuh masih uh, per kolom nih, di sini ada per kolom untuk numerik, ya. Ini kan integer, ya, data type integer, missing value sudah ditangani, jumlah missing value sekarang. Nah, ini untuk sebentar saya lihat dulu. Ya, ini untuk tipe data numerik. Lalu di sini kita lihat juga missing value yang sudah ditangani, jumlah missing value sekarang 0. Ini yang sebelum ditangani, jadi yang sudah ditangani 0. Nah, jadi untuk yang numerik dia langsung ada penanganan. Nah, di sini kita masuk lagi untuk output yang nilai kolomnya kategorikal. Nah, di sini kita pakai yang namanya modus kan. Sabar. Jadi dengan nilai modus. Kolom kategorikal. Kolom Jadi di kolom MS Zoni itu diisi dengan RL, RH, FV, RM, C, AL, I, AL, I, AGR. Nah, ini kenapa diisi dengan ini? Karena ini ada nilai modusnya. Di kolom street pun sama, ini nilai modusnya, ini nilai modusnya, ini nilai modusnya, dan ini nilai
modusnya juga. Ini kayak ada muncul. Nah, jadi seperti itu untuk cek duplikat dan juga penanganan missing value pada setiap kolom ya, kolom kolom tip data, data numerik dan juga data kategorikal. Lalu kita sekarang masuk ke outlier. Jadi outlier itu apa sih? Outlier itu adalah nilai yang jauh berbeda dari distribusi data lainnya. Atau kondisi khusus ya, kondisi khusus kesalahan input atau ya bisa disebut bisa karena kesalahan input atau kondisi khusus. Nah, di sini outlier ini ya dia itu tidak wajar ya, kayak aneh gitu. Sebelum analisis, nah di sini deteksi outlier penting dilakukan sebelum analisis statistik agar hasil perhitungan seperti main dan standar tidak terdistorsi oleh nilai ekstrim yang tidak wajar. Nah, outlier itu bisa disebut dengan nilai yang tidak wajar gitulah, keluar gitu, nilai offset. Nah, di sini saya memilih 3 tipe data numerik ya, karena eh, ini dia itu bersifat sensitif mungkin ya, agak sensitif, yaitu sales spread, yaitu mempresentasikan harga rumah, sangat sensitif terhadap nilai ekstrim. Lot area menggambarkan luas tanah, sering memiliki variasi besar. Eh, grill grill leaf area menunjukkan luas area yang dapat dihuni, juga berpotensi mengandung outlier. Pertama kita pilih kolom numerik yang akan dicek, ya ini. Ya, ini kolom numeriknya, saya memilih 3 kolom numerik ini untuk dicek ya. Lalu jika kolom yang sudah kita pilih itu ternyata tidak ada, maka dia akan mencetak ini. Tidak ditemukan kolom numerik yang cocok untuk cek outlier. Nah, jika ada maka dia akan langsung membuat visualisasi awal sebelum membersihkan gitu. Jadi ini adalah visualisasi awal sebelum dibersihkan, lalu dihitung batasnya menggunakan IKR ya, atau interquartile range ya, di sini batas-batasnya. Jadi di visualisasinya nanti ada batas-batasnya, di mana yang keluar batas itu disebut dengan outlier. Lalu identifikasi data ekstrim ya, ada data ekstrimnya juga. Jadi outlier mungkin iya, mungkin ada di batas atau di luar batas, tapi kalau data ekstrim itu jauh dari itu. Kayak ibaratnya jauh bener gitulah, jauh banget. Lalu disimpan di variabel data frame before, artinya belum dibersihkan. Lalu setelah itu kita langsung bersihkan, nah, kita buat lagi yang namanya data frame underscore clean ya, variabel ini dia menangani outlier, lalu menginterpretasi hasilnya. Nah, ini bisa kita langsung lihat outputnya. Ini box plot sales spread sebelum penanganan outlier ya. Nih, jadi dia tuh ini bisa kita lihat nih, ini kayak nilai ekstrim nih, jauh kan. Dari deretan di sini, ini mungkin outlier, ya ini outliernya, ini nilai ekstrimnya nih, jauh banget. Nah, setelah penanganan atau setelah pembersihan, hasilnya akan seperti ini. Setelah pembersihan 137 baris data dihapus dari kolom sales spreads. Distribusi data menjadi lebih seimbang dan tidak perlu dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nah, yang awalnya seperti ini jadi seperti ini. Lalu masuk lagi ke statistik, deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Di sini mungkin saya akan mengkelaskan lagi ya dari kategorikal dan juga numerik. Jadi ada yang namanya kuantitatif dan juga kualitatif. Deskripsi kuantitatif itu maksudnya adalah dia itu
Ya sama aja sih, bisa dihitung dengan teori matematis ya, atau data yang bisa dihitung dengan matematis. Makanya di kuantitatif ya, kelas kuantitatif ini dia menggunakan tipe data numerik yang ibaratnya tipe data angka gitu, integer gitu. Nah, itulah yang akan kita olah di kuantitatif. Lalu kualitatif yaitu seperti data kategorikal yang dimana itu dia bersifat kayak deskripsi atau penjelasan gitu. Kayak misalnya ya contohnya itu kualitatif itu RAM. RAM itu kan mungkin RAM bisa dua-duanya sih. RAM bisa penyimpanan yang bisa dihitung dengan matematis, tapi juga dia kualitatif. Kenapa? Karena dia bisa dideskripsikan. Seperti RAM itu adalah tempat penyimpanan. Nah, itu kan. Kayak pensil. Pensil itu tipe apa kelas data kualitatif. Kenapa? Karena dia bisa dideskripsikan alat untuk menulis. Pensil alat untuk menulis gitu. Kalau uang, nah uang dia kuantitatif. Karena apa? Uang harga, harga itu kan dia numerik ya, kayak bisa dihitung dengan matematis gitu. Makanya di sini untuk deskripsi kuantitatifnya eh kita akan menampilkan statistik seperti MEA, standar, minimal, maksimal, dan kuartilnya. Nah, ini menghitung statistik tambahan secara manual untuk kolom harga rumah Salisbury. Nah, di sini saya menggunakan kolom Salisbury ya. Salisbury ini dia itu kolom harga rumah gitu. Nah, kan seperti yang saya katakan tadi harga itu dia termasuk numerik, maka kita akan masukkan kelas ke kuantitatif ya. Nah, di sini diproses ya data ini dihitung untuk meannya, mediannya, standarnya, kuartilnya, maksimalnya dihitung semua, lalu dicari rata-rata. Nah, inilah salah satu keuntungan ya, keuntungan atau kemudahan ketika kita menghitung sebuah data numerik ya, sebuah data kuantitatif, kita itu bisa menemukan rata-rata harganya, rata-rata harga ataupun rata-rata dari data numeriknya gitu. Kayak minimalnya berapa, meannya berapa, standarnya berapa, terus maksimalnya berapa, itu kita bisa olah. Ini ada kayak exception handling ketika kolom Salisbury tidak ditemukan dalam dataset ya. Lalu untuk eh, pengolahan deskripsi kualitatif atau kelas data kualitatif yang datanya itu dia bersifat deskripsi ya, seperti saya katakan tadi, kayak ibaratnya data itu bisa dideskripsikan gitu, bisa diceritakan gitu, bisa dijelaskan lah, dan dia tidak bisa dihitung dengan matematis atau kebalikannya. Itu dia cara mengolahnya itu menggunakan value account ini untuk menghitung frekuensi dan presentasi tiap kategori. Misalnya pada kolom mana ya? Nah, ini pada kolom MS Zonic. Nah, ini outputnya nih. Kembali ke output dulu ya. Jadi pertama itu tabel dari seluruh data numerik itu dia ada count, ada mean, ada standar, ada minimal, ada maksimal. Nah, saya dari tabel ini saya ambil satu kolom data numerik yang akan saya kelaskan dengan kuantitatif lalu saya olah mencari rata-rata mean. Itu rata-ratanya di sini ketemu ya ini. Mungkin kalau kita baca sebagai harga ini 180.796 eh terus 6 perak. Nah, untuk mediannya itu ada 160.000 rupiah. Lalu ada simpanan bakunya itu atau standarnya itu 79.800. IKR-nya ada 84.000. Nah, terus kita rata-rata harga rumah adalah nih, rata-rata harga rumah adalah 180.796 rupiah dengan variasi relatif sebesar 0,44. Ini entah 44 km ataupun meter ya.
Nanti bisa kita olah lagi. Hal ini menunjukkan tingkat penyebaran harga antar rumah cukup tinggi. Lalu masuk ke statistik deskripsi ini ya. Dari kode ini, maka dia akan menampilkan hasil output seperti ini. Dapat diketahui area mana yang paling banyak muncul dari data ini, dari output ini, dan dapat disimpulkan bahwa kategori dominan menunjukkan area perumahan yang paling umum dalam dataset. Jadi dalam dataset pada kolom MS zoning ini ada beberapa data ya, ada kan tadi kan kita eh, kalau tipe data numerik itu kan kita buat dengan modus ya. Nah, modusnya itu ini RLMM, RM. Nah, lalu kita lihat lagi kalau kalau kuantitatif itu kita hitung rata-rata, kalau kualitatif itu mayoritas data berada pada kategori apa gitu. Kategori RL misalnya ya RL itu adalah eh, RL itu adalah bahan yang digunakan pada rumah gitu, kayak misalnya bahan bangunnya yang digunakan pada rumah gitu. Ternyata bahan yang digunakan pada rumah itu paling banyak itu dia menggunakan batu bata eh hebel, lebih banyak menggunakan hebel atau batu bata yang dia tuh kayak semen gitulah. Ternyata lebih banyak itu. Nah, itu kan cenderung cenderung atau karakteristik dominan pada pada kolom ini. Misalnya kolom ini kita ganti dengan eh ibaratnya saja ini kita ganti dengan bahan baku. Bahan baku, ternyata bahan baku itu lebih dominan dengan batu bata atau hebel tadi gitu. Jadi di kolom bahan baku itu dia menunjukkan cenderung pada batu bata tersebut. Begitupun kolom-kolom kategorikal lainnya. Nah, di sini untuk MS zoning itu dia lebih cenderung ke RL ya, menunjukkan kecenderungan atau karakteristik dominan pada kolom ini. Lalu di kolom street itu dia lebih cenderung atau mayoritas data berada pada kategori eh, pave ya. Pave lah. Pave yang menunjukkan kecenderungan atau karakteristiknya. Nah, setiap data kualitatif itu dia memiliki kecenderungan atau karakteristik yang dominan pada setiap kolomnya, pada setiap kolom data kategorikalnya. Lalu pada setiap data kuantitatif itu dia memiliki rata-rata, minimal, maksimal. Nah, itulah yang membedakan di mana data numerik dan kuantitatif itu bisa dihitung dengan matematis dan eh, data kategorikal, tipe data kategorikal dan juga kualitatif itu bisa kita lihat dengan kecenderungannya ke arah mana gitu, atau dia tuh lebih condong ke arah mana. Nah, mungkin eh, kita lanjut ke visualisasi deskripsi ya. Di sini visualisasi deskripsinya saya menggunakan dua kolom untuk mencari nama kolom berdasarkan dataset ya, kita menggunakan dua kolom Salisbury dan juga overall over overall qual ya, overall quality, jadi quality. Jadi ini tuh kalau nggak salah Salisbury ini harga rumah dan overall qual ini kualitas rumah. Nah, ini nih jadi pertimbangan, dan kalau kalian mau beli harga rumah yang bagus, kualitasnya juga harus bagus. Begitupun kalau kalian ibaratnya beli rumah yang harganya murah, ya kualitasnya ya nggak menjamin aman juga gitu kan. Di sini saya akan menggunakan histogram distribusi harga rumah, lalu box plot hubungan antara kualitas umum dan harga rumah, juga heat map korelasi variabel numeriknya. Kita langsung ke outputnya ya, di outputnya ini. Jadi di output pertama itu eh, kolom harga rumah sales price, kolom kualitas ditemukan overqual. Harga rumah ya, ini harga rumahnya. Nah, ini bisa mungkin kita katakan
apa ini, frekuensi ya, frekuensinya. Nah, ini harga rumahnya, ini kualitas umumnya. Kalau harganya dia semakin tinggi, kualitasnya juga semakin tinggi. Kalau harganya semakin rendah, maka kualitasnya juga akan semakin rendah. Nah, inilah dia kayak kalau di histogram itu distribusi harga rumah secara spread apakah miring ke kiri atau ke kanan. Kalau di histogramnya ini harga rumah itu miring ke kiri ya, miring ke kiri. Lalu untuk box plot untuk melihat hubungan antara kualitas rumah, hubungan antara kualitas rumahnya itu dia semakin tinggi harga, semakin tinggi kualitas. Nah, ini untuk heat mapnya, yaitu untuk melihat hubungan antara variabel numerik dan dalam dataset ya. Dari visualisasi ini terlihat bahwa distribusi harga agak miring. Iya, iya ini miring sih. Agak miring ke kanan, miring ke kanan. Dan hal ini sesuai dengan hasil statistik yang menunjukkan median lebih kecil dari rata-rata. Median lebih kecil dari rata-rata. Nah, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Jika ada yang membingungkan ataupun saya salah menyebutkan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.